TNI sekarang ini menghadapi buah si malakama. Bingung dia TNI itu. PMI paham, lihat semuanya seperti ini paham. Jelas. Namun saudara sekalian perlu tahu bahwa TNI itu adalah manusia. Makhluk yang punya akal dan punya rasa juga, sama rasanya seperti rakyat. Artinya, apakah diam dan dinginnya sikap TNI sekarang ini betul mereka diam ketika melihat rakyat dijolimi? Tidak. TNI merasakan itu juga secara perasaan, pasti. Apalagi kondisi nilai-nilai etika manusia tidak dijunjung, TNI punya rasa, pasti. Tapi TNI pun dibatasi oleh aturan-aturan. Ya, TNI sekarang ini diam bukan karena diam. Mereka mengamati sambil mengukur waktu yang tepat untuk menentukan sikap. Rakyat adalah ibu kandung dari TNI. Ketika ibu kandungnya terjolimi dan si anak diam saja, bukankah itu anak durhaka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersmund Arif dari Forum News Network. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengingatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak akan tinggal diam melihat rakyat dizolimi. Sekalipun yang melakukan penzoliman itu adalah penguasa. TNI dari sejarah pembentukannya itu lahir dari rahim rakyat dan berjuang bersama rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Gatot Nurmantio ketika menyampaikan orasi kebangsaan bersama sejumlah tokoh pembaru Indonesia yang berlangsung hari Rabu tanggal 21 Juni 2023. Apa latar belakangnya Gatot Nurmantio sampai menegaskan soal itu? Mari kita simak orasi yang disampaikan oleh Gatot Nurmantio. Rakyat sendiri mau kemana dia berbicara? Dalam kesendirian ini, dia berpikir ada TNI yang bisa melindungi saya karena saya adalah saudara kandung TNI. Tetapi apabila TNI diam, persepsi rakyat kepada TNI pasti akan berubah. Tetapi saudara-saudara, TNI sekarang ini menghadapi buah si malakama. Bingung dia TNI itu. PMI paham, lihat semuanya seperti ini paham. Jelas. Namun saudara sekalian perlu tahu bahwa TNI itu adalah manusia. Makhluk yang punya akal dan punya rasa juga, sama rasanya seperti rakyat. Artinya, apakah diam dan dinginnya sikap TNI sekarang ini betul mereka diam ketika melihat rakyat dijolimi? Tidak. TNI merasakan itu juga secara perasaan, pasti. Apalagi kondisi nilai-nilai etika manusia tidak dijunjung, TNI punya rasa, pasti. Tapi TNI pun dibatasi oleh aturan-aturan. Ya, TNI sekarang ini diam bukan karena diam. Mereka mengamati
sambil mengukur waktu yang tepat untuk menentukan sikap. Saudara-saudara, ini saya yakin benar karena TNI begitu pulang dia ketemu sama rakyat, istrinya rakyat, anaknya rakyat. Dia tidak bisa lihat ini diam, tetapi ya katakan aturan yang batasi dia. Tetapi diamnya TNI itu untuk melihat, untuk menentukan sikap demi menyelamatkan negara dan bangsa dari tangan-tangan kotor yang hidup hanya mementingkan diri sendiri dan kroni-kroninya. Saudara-saudara sekalian, sama juga semuanya kita paham bahwa negara kita adalah negara yang berketuhanan. Di luar negeri semuanya tahu itu. Di butir-butir Pancasila pun ada. Dalam hal seperti ini, dalam politik sekarang ini, nilai-nilai religi akan terdegradasi, akan hilang religi. Dan inilah tugas para agamawan yang sangat berat. Demokrasi dikriminalisasi bahkan. Mengapa demikian? Karena demokrasi sebenarnya dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Tetapi slogan ini sudah tidak berlaku di sini. Demokrasi dari saya, untuk anak saya, untuk cucu saya. Sehingga nilai-nilai religi, etika demokrasi sudah terkubur dalam-dalam. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya itulah dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat itulah sebenarnya yang tercantum dirumuskan dalam bentuk konstitusi negara ini. Menjadi visi-visi negara yang untuk diperjuangkan bersama-sama. Lantas apa masalahnya? Ternyata sekarang ini slogan tersebut menjadi sangat tidak layak diucapkan lagi, saya katakan tadi. Karena semuanya hanya untuk kepentingan pribadi dan kroni-kroninya masing-masing. Dan ingat bahwa yang dikatakan demokrasi itu sudah mengamanatkan pada negara yang saya katakan ini, rakyat itu sudah diamanatkan pada negara menjadi tupoksi presiden. Bahwa negara berkewajiban untuk melindungi segenap tumpah darah warganya. Undang-undang itu, yang mana amanat tersebut merupakan keseriusan demokrasi dalam menjaga marwahnya. Lantas apa yang menjadi masalah? Ternyata sekarang ini yang menjadi masalahnya adalah nyaris terlihat muak ketika diucapkan para elit tentang masalah demokrasi. Karena kehidupan sekarang ini penuh dihiasi polemik, bahkan konflik yang kita sama-sama lihat dengan narasi-narasi provokatif dan lain sebagainya. Sehingga tupoksi presiden dan kenyataan tugas yang diembankan tanggung jawab presiden dengan kenyataan yang ada sangat paradok dan bertentangan. Lantas apakah rakyat dan TNI yang jadi korban akan tetap nonton dan berpangku tangan? Ingat, NKRI adalah negara kesepakatan yang tadi, bangsa tadi. Keterlibatan rakyat dan TNI dalam cerita pendirian negara ini menduduki garis terdepan. Saya ulangi, rakyat dan TNI dalam menduduki strata adalah paling depan dalam mendirikan negara ini. Karena negara ini diperjuangkan dengan cerita darah dan nyawa dari rakyat
yang berjuang. Dan TNI diambil dari rakyat-rakyat yang berjuang tersebut. Itu yang saya maksud. Dengan kata lain, bahwa eksisnya negara ini banyak ditebus dengan cerita cucuran darah, nyawa para pejuang. Seperti Cut Nyadin, kemudian Singamangaraja, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, sampai dengan Kapiten Patimura dan pahlawan lainnya. Mereka adalah para pejuang-pejuang yang tidak rela melihat rakyatnya tertindas, dijalimi oleh kolonialisme. Dan sekarang cerita itu adalah menjelma menjadi TNI. Itulah TNI di mata rakyat sebagai warrior, sebagai pahlawan. Lalu bagaimana kondisi sekarang ini? TNI. Kalau saya mau umpamakan bahwa TNI dan rakyat itu dengan perjodohan. TNI adalah prianya yang harus melindungi. Dan rakyat adalah wanitanya yang harus dilindungi. Ketika rakyat terjelimi, lalu bagaimana si pelindungnya itu? Itu pertanyaan. Itu pertanyaan yang sangat menggelitik. Sehingga kalau lebih tinggi lagi yang katanya rakyat adalah ibu kandung dari TNI. Ketika ibu kandungnya terjolimi dan si anak diam saja, bukankah itu anak durhaka? Saya mengingatkan saja bahwa TNI dan rakyat pada umumnya tadi sudah menyerahkan semuanya. Menyerahkan semua kekuasaan kepada elit politik. Tetapi pohon harta ini sekarang untuk menjadi rebutan antar elit politik dalam memperkaya dirinya sendiri. Sementara TNI dan rakyat yang menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan negeri ini, nasibnya terkatung-katung, laksanakan majikan yang semua hartanya habis dirampok maling. Habis dirampok maling. Saudara-saudaraku sekalian, ini sudah mau maghrib katanya. Jadi Baik, saudara-saudara. Yang saya katakan kondisi politik sekarang ini kita harus ingat kondisi seperti ini jadikan tonggak ya. Kalau saya menjadi orang itu begini. Orang yang paling sial adalah orang yang tidak punya peluang. Orang yang baik adalah orang yang punya peluang dan bisa memanfaatkan. Tapi orang yang bodoh, orang yang punya peluang tidak bisa memanfaatkan. Orang yang hebat adalah orang yang bisa menciptakan peluang dan peluang itu dia manfaatkan. Nah, kita semuanya harus menjadi orang yang begitu kena musibah ini kita switch menjadi peluang dan kita manfaatkan. Itu namanya orang luar biasa. Saudara. Nah, dalam konteks seperti ini kita jangan menyerah. Maka sekarang inilah waktunya tonggak kepandunggalan TNI dan rakyat harus dikembalikan lagi. Bukan kepandunggalan yang bersifat semu, tapi kepandunggalan yang benar-benar solid, seperti menyatunya gula dan manisnya.
serta bagaimana gigihnya membuat persatuan para pejuang yang saya ceritakan tadi menghadapi kolonial. Dan visi misi kemanunggalan TNI dan rakyat harus terbangun sekarang ini, mulai saat ini, yaitu demi untuk meluruskan serta menegakkan apa yang menjadi prinsip-prinsip demokrasi yang sudah banyak dikriminalisasi oleh narasi-narasi ambisi elit politik yang sama sekali tidak punya rasa tanggung jawab. Saudara-saudaraku sekalian, visi misi kemanunggalan TNI dan rakyat harus kita bangun sekarang ini demi kebaikan bersama. Demi untuk menyelamatkan kehidupan berbangsa bernegara yang terlihat semakin terancam pada perpecahan yang sangat serius. Yang kalau tetap dibiarkan tidak mustahil bisa mengancam pada keutuhan negara kesatuan Republik ini. Intinya bahwa kemanunggalan TNI dan rakyat yang harus dibangun sekarang ini yaitu demi untuk mewujudkan visi misi negara, yaitu untuk memberi keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan hukum, dan kesejahteraan rakyat. Tentu ini adalah visi negara yang senantiasa diharapkan dan dinanti-nanti oleh segenap lapisan masyarakat. Betul? Kemanunggalan yang arti secara filosofi adalah menjadi aspirasi rakyat. Apa yang menjadi aspirasi rakyat itu juga menjadi aspirasi TNI. Apapun yang tidak disukai rakyat terkait kebijakan pemerintah juga, maka itu adalah hal yang mesti menjadi tanggung jawab TNI untuk memperjuangkan penolakannya. Ya, TNI dan rakyat gak bisa dipisahkan, dari sejarahnya memang seperti itu. Karena memang TNI tumbuh dari rakyat, rakyat yang berjuang. Bahwa TNI selalu berpikir, berikhtiar, berupaya dengan tenaga dan pikirannya bagaimana agar rakyat yang merupakan belahan jiwa raganya itu bisa hidup aman, tentram, dan sejahtera. Itu yang harus pikirkan TNI. Hadirin sekalian, sekali lagi saya katakan, kalaulah kita menurut pada fakta sejarah bahwa berdirinya negara ini adalah merupakan hasil perjuangan para pahlawan-pahlawan yang tidak rela rakyatnya dijolimi oleh kolonial, di mana para pejuang sekarang menjelma menjadi militer atau ABRI. Negara tanpa TNI maka nasibnya pasti seperti raja tanpa laskar. Jangan tinggalkan TNI. Dengan demikian artinya keberadaan TNI dalam kehidupan berbangsa, bernegara memiliki peran penting. Bukannya sebagai penjaga kedaulatan negara, tetapi lebih dari itu, TNI memiliki tanggung jawab juga untuk memperkuat kedaulatan rakyat. Artinya TNI harus menjadi garda terdepan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi rakyat yang senantiasa menuntut tentang keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan hukum, dan pemerataan kesejahteraan. TNI harus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat, hak-hak berserikat, hak-hak berpendapat. TNI harus menjadi garda terdepan dalam menghalau semua penindasan, kejaliman yang dilakukan oleh siapapun sekalipun penguasa. Pada prinsipnya, TNI persis sama dengan apa yang menjadi prinsip agamawan. Sama. Agamawan dengan berbagai ragam paham memiliki prinsip yang sama, yaitu tidak akan pernah berkompromi dengan semua bentuk perilaku penindasan dan kejaliman. Bahkan secara bahasa agamanya bahwa semua peragaman akan sangat mengharamkan pada semua bentuk perilaku yang berbau kriminalitas, intimidasi, ketidakadilan, penindasan yang bersifat kejaliman.
Oleh karena itu sudah pasti akan sangat ironis sekali kalau ada tokoh agamawan yang malah mendukung dan atau membiarkan perilaku-perilaku kejeliman. Dan yang pasti akhirnya nanti terlihat abu-abu itu agama. Bahkan akhirnya pasti citra para tokoh agama akan menjadi pudar, laksana harumnya bunga yang berbaur dengan baunya bangkai babi. Dan kalau itu terjadi, maka pertanyaan akan bagaimana nasib bangsa ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena peran agamawan dalam kehidupan berbangsa amatlah sangat-sangat penting. Oleh karena itu, intinya, sejatinya TNI dan para agamawan harus bersatu padu menjadi oposisi terdepan dalam menghadapi perilaku-perilaku penindasan kejoliman. Saya ulangi, agamawan dan TNI harus bersatu menjadi oposisi terdepan dalam menghadapi perilaku-perilaku penindasan kejoliman.